Oh yo yo terima pak ya pak ting kedua na supo asa kak mabang bagi pasihan komo hari akan tay kita toko yo lo kotai akan prodi senratasi ku tau maju ku jauh raja tajaya. Shalom, salam jumpa kembali. Kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bersama Ibu Mei. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu selalu ingatkan untuk mematuhi aturan adaptasi new normal. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dimanapun kalian berada, terutama jika kalian sedang berada di luar rumah. Selalu kenakan masker ketika kalian melakukan aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Selalu menjaga jarak ketika kalian berada di lingkungan umum atau di transportasi umum. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Hatiku seperti berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hati. Kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk siapkan Alkitab, buku pelajaran kalian, dan alat tulis ya. Bagaimana pelajaran kita di minggu lalu? Apakah kalian sudah memahami betapa berharganya keluarga kalian? Ya, keluarga tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Beruntunglah yang masih memiliki keluarga lengkap. Topik materi kita pada hari ini yaitu kehidupan keluarga modern. Kita akan berbicara bagaimana Tuhan menjadi pedoman kehidupan keluarga kita dan di kehidupan keluarga kita yang sudah modern ini. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada pertemuan berikut ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode project based learning dan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online. Peserta didik diharapkan dapat menganalisa gaya hidup modern, mengolah laporan telaah mengenai membangun keluarga Kristen modern sebagai garam dan terang dunia di masa pandemi,
dan menyajikan laporan hasil telaah membangun keluarga Kristen modern sebagai garam dan terang dunia di masa pandemi. Jika kita berbicara mengenai modern, maka tidak lepas dari bagaimana pandangan kita terhadap gaya hidup modern. Dan tentu saja karena kita sekarang hidup di era modern. Nah, modern dalam kehidupan sehari-hari sangat lazim kita dengar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian gaya hidup modern. Yang kedua, kita akan mengenal bentuk-bentuk gaya hidup modern. Dan yang ketiga, kita akan memahami bagaimana peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Nah, untuk itu, mari kita saksikan bersama animasi pembelajaran mengenai materi kita hari ini.
beberapa bentuk gaya hidup modern saat ini. Menurut Abe Susanto, berikut beberapa bentuk gaya hidup modern yang sedang menjangkiti keluarga di Indonesia. Bentuk gaya hidup yang pertama yaitu pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang penting. Misalkan dia memiliki status atau jabatan sebagai kepala dinas atau direktur suatu perusahaan. Yang kedua, yaitu bentuk gaya hidup di mana setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi. Di mana semakin sibuk seseorang, maka semakin terlihat bahwa dia memiliki gaya hidup modern. Yang ketiga, memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Misalnya nongkrong di kafe, nongkrong di suatu resort, liburan di mana, gitu. Dan yang keempat, memiliki kebiasaan untuk melakukan makan siang atau makan malam bersama di tempat tertentu. Biasanya jika kita memiliki janji, kita mau janji makan siang di restoran mana, atau makan malam di mana. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan bisnis itu melakukan lobby atau mengadakan tender atau ada pembicaraan penting, mereka melakukannya di restoran atau tempat makan yang mewah. Yang keempat, melakukan olahraga mahal seperti golf, naik sepeda. Nah, sekarang ini makin banyak orang-orang melakukan kegiatan atau hobi yang pastinya terlihat elit, biar terlihat statusnya semakin tinggi. Seperti itu. Yang kelima, melaksanakan pernikahan agung atau melakukan pernikahan yang mewah di hotel atau di suatu pulau. Yang keenam, merayakan wisuda, di mana wisuda dianggap sebagai sesuatu yang mewah karena bisa bersekolah lebih tinggi. Dengan pencapaian yang sudah dia capai, orang-orang merasa layak untuk merayakan kesuksesannya lulus. Yang ketujuh, memiliki gaya hidup serba instan, di mana-mana pengennya cepat aja jadi. Contohnya sekarang makin banyak Gojek atau Grab, atau semakin banyak terciptanya makanan-makanan siap saji. Yang kedelapan, memanfaatkan segala macam jenis teknologi dan komunikasi. Nah, ciri orang modern itu dia hidup di zaman milenial seperti saat ini, di mana semua serba digital. Nah, di abad 21 ini kita menggunakan segala sesuatu tuh dengan elektronik atau dengan digital. Gaya hidup modern membentuk manusia untuk memiliki kecenderungan bersikap konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Nah, gaya hidup modern dapat mengarahkan individu untuk memiliki pola perilaku negatif maupun yang positif. Gaya hidup modern adalah gaya hidup yang sungguh melekat dengan manusia modern dan menyentuh hampir seluruh umat manusia, termasuk orang Kristen. Dan dalam menghadapi ciri-ciri dan bentuk gaya hidup modern, setiap orang Kristen harus menguji terlebih dahulu gaya hidup tersebut agar dapat membedakan yang baik dan yang jahat, serta pemahaman yang benar terhadap gaya hidup modern. Bisa kita lihat, bisa kita bandingkan di 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan Roma ayat 12 hingganya yang kedua. Peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Orang Kristen patut melakukan analisis agar dapat mengambil sikap yang tepat. Dalam perspektif Kristiani dapat diungkap bahwa peran keluarga di tengah gaya hidup modern sangatlah penting dan perlu dicermati.
Aspek-aspek tersebut antara lain, keluarga Kristiani perlu membangun persekutuan pribadi dan melayani kehidupan, serta dituntut untuk mengembangkan kehidupan perutusan gereja. Keluarga Kristen membangun persekutuan pribadi-pribadi yang dapat dilakukan atas dasar cinta kasih yang utuh. Keluarga Kristen turut dipanggil untuk berperan secara sosial di masyarakat, serta keluarga perlu terlibat dalam hidup dan perutusan gereja. Contoh kehidupan keluarga yang positif dapat kita lihat di kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 35 ayat yang ke-22 hingga yang ke-29. Serta contoh kehidupan keluarga yang negatif bisa kita baca di Injil Matius pasal 19 ayat 16 hingga yang ke-26. Jadi, gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir, berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan spiritual. Yang tentu saja sesuai dengan tuntutan zaman modern, dan di dalamnya harus mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Dalam perubahan keadaan, keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungannya. Kalian sebagai remaja Kristen perlu membangun persekutuan, melayani hidup, turut serta mengembangkan masyarakat, serta turut serta dalam hidup dan perutusan gereja, baik bagi gereja maupun lingkungan kalian. Sekarang, Ibu berikan tugas untuk kalian ya. Dari pertanyaan berikut, silahkan dijawab. Kalian boleh googling di browser kalian untuk mencari jawabannya. Kalian pun boleh mengulangi kembali video pembelajaran kita kali ini. Challenge-nya adalah yang pertama, jelaskan pengertian gaya hidup konsumerisme, materialisme, dan hedonisme, serta berikan masing-masing contoh dari pengertian gaya hidup tersebut. Bisa mengirimkan jawaban di Google Classroom kita, atau boleh melalui grup WA kelas kita. Nah, sekarang kita tiba di penghujung pembelajaran kita hari ini. Mari kita menyiapkan diri untuk mengakhiri pembelajaran kita. Ibu harap kalian bisa mendapatkan makna dari pembelajaran kita hari ini ya, sebagai acuan kalian untuk menjadi garam dan terang dunia selayaknya pengikut Kristus. Mari kita tenangkan diri. Berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan yang semesta. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pembelajaran ini. Semoga pengetahuan yang kami peroleh mengenai modernisasi dapat menjadi pedoman hidup
dalam keseharian kami. Dalam keadaan apapun diri dan keluarga kami, Engkau Tuhan selalu jadi pengharapan sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah surgawi yang beserta kami. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu klik like, subscribe, dan tombol loncengnya di channel YouTube Ibu Mary Saang. Selamat menjalani hari anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.